Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada panduan atau cara membuat virtual reality tour 360. Sekarang kita menggunakan sebuah fasilitas web ya untuk membuat sebuah eh, virtual tour ya. Sebelumnya kita sudah gunakan sebuah aplikasi yang bernama 360 ya. Eee, di sini untuk memulai di thesis.io ini, nanti silakan diketik di browsernya Bapak Ibu ya, thesis.io, nanti pada link deskripsi akan saya tampilkan alamat webnya. Nah, bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum mendaftar di, thesis ini, silahkan mendaftar dulu dengan mengklik tombol sign up gitu ya. Nah, di sini karena saya sudah, pernah membuat, maka saya cukup mengklik login saja di sini. Saya masukkan email. Oke, sekarang saya sudah berada di halaman, antarmukanya ya pada panel ini. Nah, untuk memulainya di sini, kita pilih tombol upload panoramas ya, kita pilih ini. Eee, ini adalah sebuah project yang pernah saya buat sebagai contoh ya. Di sini untuk membuat yang baru kita pilih di sini tombol add new tour gitu. Lalu kita bikin, tour yang bernama tour yang baru, kita bikin saja di sini, virtual reality ya. Virtual reality. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah klik tombol add. Maka di sini kita langsung diarahkan ke sini. Kita kasih aja deskripsinya nggak apa-apa ya. Project Tour Reality ya. Virtual Reality Tour 360. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah ya, kalau udah selesai, maka kita akan oh ya, pengaturan lain nanti kita bisa mengaktifkan passwordnya jika dibutuhkan ya. Dalam contoh ini saya tidak akan memberikan password ya, biarkan aja terbuka seperti ini. Baik, sekarang kita upload ya. Kita klik tombol upload di sini. Nah, ini adalah halaman di mana kita bisa apa namanya, mengelola gambar-gambar 360 kita. Untuk memasukkan gambar kita pilih tombol ini ya. Lalu kita pilih mana yang akan kita masukkan. Di sini saya pilih contohnya yang ini, lalu pilih open ya. Nah, di sini untuk upload ini kita membutuhkan koneksi jaringan yang betul-betul stabil sehingga proses uploadnya tidak terganggu ya Bapak Ibu ya. Baik itu menggunakan hotspot HP ataupun menggunakan sebuah provider, ya sama saja yang penting eee, stabil gitu. Nah, jika stabil maka prosesnya tidak akan macet-macet ya seperti ini, mudah-mudahan lancar sampai selesai. Oke, sedikit lagi. Baik, sudah sukses, kita menambahkan sebuah tour ya, sebuah gambar 360 di sini panoramanya. Oke, ini ya, ini yang sudah pernah dibuat gitu. Lalu di sini saya akan tambahkan lagi sebuah contoh gambar. Saya pilih lagi yang ini, lalu saya pilih yang ini. Nah, oke, di sini, sekali lagi saya ingatkan, pastikan koneksinya stabil ya, sehingga proses upload-nya tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nanti, saya akan jelaskan secara, global ya, bagaimana cara mengatur gambar ini, sebaik mungkin. Sehingga antara satu gambar dengan gambar yang lain nanti bisa, terkoneksi gitu. Oke, sekarang sudah kita punya ya. Ini adalah sebuah ruangan, laboratorium. Nah, ini kebetulan labornya ini lagi direnovasi ya, sedang diperbaiki, jadi agak sedikit berantakan gitu. Tapi nggak masalah ya. Baik, kita kembali ke sini ya. Pertama di sini pada bagian info ya, di sini tidak ada hotspot, nanti akan kita buat hotspotnya.
Kemudian panorama movement ini perlu kita perhatikan. Di sini untuk movement-nya, di sini kan kalau kita putar, ini gerakannya sangat halus sekali gitu ya. Nah, di sini pengaturan bisa kita atur, kita kalau tidak suka dengan yang halus seperti ini, Bapak Ibu juga bisa menambah ya pada bagian ini, butuh kecepatannya berapa gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi lebih, apa namanya ya, lebih cepat gitu. Tapi sebaiknya biar kesannya lebih 360 banget gitu ya. Nah, ini kita kurangi aja seperti tadi, kira-kira segini, jadi lebih smooth gitu ya, lebih smooth. Oke, nah kayak gini. Oke. Nah, berikutnya ada apa, yang lain, ini masih di bagian, eee, ini ya, info ya, informasi, kemudian panorama auto linking ini nanti akan kita atur setelah kita menghubungkan 2 gambar ini nanti. Pastinya dengan menggunakan sebuah hotspot gitu ya. Kemudian back sound gitu ya. Di sini kita bisa menambahkan sound. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan sound juga silahkan gitu ya. Formatnya di sini ada MP3 dan WAV gitu ya. Maksimal 8 mega. Kita coba upload satu. Saya cari di sini, nah yang ini ya, proses. Tapi jika Bapak Ibu tidak memiliki musik yang cocok untuk ini juga nggak masalah. Ini hanya sebatas contoh saja saya gunakan. Kemudian ada lagi globalization, geolocalization. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau ingin kita ini adalah map-nya ya. Kalau kita buka map-nya jadinya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini. Oke. Ini tidak usah kita utak-atik gitu ya. Nah, oke, berikutnya ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita pindah ke sini ya, ke panorama properti. Nah, di sini. Pada bagian panorama properti, kita lihat pada bagian general. Nah, di sini ada apa ya di sini ya? Hmm. Oh, di sini kita bisa berikan judul gitu ya. Bisa kita berikan judul di sini. Oke, kalau mau dikasih nggak apa-apa, misalnya gedung utama. Oh, sorry, gedung utama. Oke, sudah selesai ya. Sekarang geolocalization-nya ini juga sama seperti tadi. Panorama background juga ya, kalau seandainya ingin dikasih juga nggak masalah gitu ya. Oke. Kemudian, projection behavior gitu ya. Projection behavior di sini, ini kita bisa, apa namanya, ini adalah untuk ini nanti, untuk pengaturan, hotspot-hotspot-nya nanti di sini ya. Oke. Nah, disinilah misalnya kita akan melakukan zooming terhadap gambar ini, kira-kira maksimal cuma sampai 40 ini, ya kan. Perhatikan slidernya, ya cuma sampai 40. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan lagi ke sini, ya, maka dia akan semakin jauh. Nah, kayak gini ya. Tapi ingat, semakin kita zoom, gambar ini akan semakin blur ya, karena sudah mulai berkurang kualitasnya. Jadi jangan terlalu dalam zoomnya. Oke, kemudian di bawahnya, ada apa, di sini ada, rotation ya, ada rotation axis gitu. Nah, kita bisa mengatur, untuk rotasinya. Di sini untuk horizontalnya aktif, vertikalnya aktif. Artinya apa? Kalau kita nonaktifkan yang horizontal, maka gambar ini tidak bisa kita gerakkan ke kiri dan ke kanan, kecuali atas bawah. Nah, demikian sebaliknya kalau seandainya yang kita nonaktifkan itu adalah yang vertikal. Nah, berarti yang vertikal atas bawah tidak bisa. Yang bisa hanya ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi ini kita aktifkan dua-duanya. Lalu pada bagian auto rotation, nah kalau kita enable ya, kemudian kita preview ya, maka gambar ini secara otomatis akan bergerak secara sendirinya gitu. Nah, bagaimana cara mengatur kecepatannya? Ini bisa kita tambahkan dengan misalnya 10 gitu ya, atau 15 misalnya gitu kan, maka dia akan semakin cepat. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini saya nonaktifkan previewnya karena kita akan coba mengelola lebih jauh gitu. Oke.
Oke, setelah itu, kita akan bikin hotspot tadi ya. Kita akan bikin hotspot untuk menghubungkan kedua gambar ini gitu, ya. Kita coba pilih ini, ya, hotspot. Lalu di sini kita pilih di objek ini kita menggunakan apa sebagai hotspotnya. Nah, di sini kita coba bikin hotspotnya di sini nanti, ya. Di sini saya menggunakan icon aja, ya. Nanti Bapak Ibu boleh menggunakan teks atau flare, ya, cahaya atau shape, ya, atau preset yang tersedia gitu ya. Jadi saya gunakan icon aja biar nggak repot-repot nanti memilihnya, ya. Di sini saya pilih font awesome aja ya, font awesome. Saya pilih di sini hotspotnya tanda panah gitu ya. Nah, panahnya saya pilih yang mana ya? Saya pilih yang ini aja kali ya. Saya pilih yang ini. Nanti panah ini kita drag ya, kita drag ke sini misalnya. Saya taruh di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, setelah kita buat hotspotnya, maka gambar ini apa panah ini bisa kita atur ya. Actionnya apa? Ya, actionnya kita akan menghubungkan kemana? Oke, gambar panah ini akan kita hubungkan ke eh, foto panorama yang kedua gitu ya. Maka pada bagian action saya pilih link to panorama ya. Jika kita pilih link to panorama, maka nanti gambar ini tinggal kita drag aja ke atas ini. Nah, oke, kita coba. Kita drag ke sini, maka akan muncul previewnya gitu ya. Akan muncul previewnya seperti ini. Nah, tadi di sini kotaknya warnanya merah. Nah, sekarang sudah menjadi hijau yang menandakan bahwasanya di situ sudah ada sebuah tautan ya, tautan panorama. Oke, kita sembunyikan aja. Lalu kita atur berikutnya apa? Jika kita arahkan pointer kita ke sini nanti kita bisa memberikan sebuah tooltip gitu ya. Tooltipnya apa? Tooltipnya misalnya kita kasih misalnya labcom gitu ya. Nah, gitu. Kita save. Jangan lupa di save gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi orang nanti akan tahu, oh kalau diklik panah ini berarti dia akan menuju ke labcom gitu ya. Kita tes gitu ya. Oke. Berikutnya scale to zoom ini oke, nggak masalah. Ini saya nonaktifkan aja. Lalu pada bagian ini ya, ini apa? Kalau kita play jadinya seperti ini ya. Oke. Kita kembali ke sini ke kotak ini. Oke, untuk mengatur berikutnya, ini adalah untuk mengatur panah ini, kita bisa atur seperti ini, kita bikin seperti ini ya. Jangan terlalu miring, kita atur seperti ini aja. Z-nya saya arahkan ke sana gitu ya, berarti labor itu ada di sini ya, kayak gitulah lebih kurang. Lalu opacity-nya mau diatur atau enggak gitu ya. Semakin kita kurangi semakin ini ya. Coba kita sedikit kurangi ya, nggak usah lah nanti nggak kelihatan ya. Scale-nya bisa kita atur, agak dikecilkan dikit nggak masalah. Oke, kemudian di sini ada flip horizontal, ada flip vertikal gitu ya. Ya ini nggak saya gunakan ini. Oke, nah kemudian pada font icon option ada apa di sini? Nah, kita bisa atur di sini ingin menggunakan apa ya di sini? Font 3D visible gitu ya. Kalau kita menggunakan 3D berarti di sini ya lengkap dengan bayangan segala macamnya. Size-nya berapa gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan warnanya agak sedikit abu-abu aja ya. Di sini saya bikin abu-abu ya, di sini aja. Oke, cukup ya. Oke, berikutnya silakan Bapak Ibu silakan bereksperimen dengan yang lainnya ya. Oke, kita kembali ke basic. Lalu berikutnya ya, setelah kita buat apa namanya, kita buat panah ini ya.
kita akan, atur lagi supaya nanti di bagian yang kedua, di Labcom ini tidak perlu kita bikin hotspot lagi, maka kita perlu memberikan sebuah, di bagian panorama properti ini ya, pada bagian projection behavior ini ya, ya di mana ya tadi ya? Di bagian information gitu ya. Nah, di sini auto linking ya, maaf auto linking. Auto linking, di mana auto linking? Nah, di sini ya. Ini kalau seandainya kita aktifkan proses gitu ya. Oke, selesai. Maka nanti di sini akan ada juga nanti sebuah panah ya. Di sini, ini panahnya. Nah, di sini kan panahnya belum kita apa, nggak masalah mau ditaruh di mana ya panah ini, nggak masalah ini ya. Yang penting, kita memahami fungsinya gitu ya, nggak masalah. Oke, jika sudah selesai ya, jika sudah selesai, nah berikutnya, tinggal kita kita customize gitu ya, kita customize di sini. Nah, kita customize di sini. Oke, jika sudah selesai ya, eee, Bapak Ibu bisa nanti bagaimana orang lain bisa membuka, ini kita, membuka membuka, eee, link dari, virtual reality dengan thesis ini. Kita cukup memberikan sebuah, sebuah alamat ya di sini, sebuah URL ya di sini. Nah, tinggal kita bagikan aja ini short URL-nya. Ini kalau kita buka, kita copy ya. Saya buka di sini maka akan muncul nah ini dia ya. Oke. Ada musiknya ya. Oke, ya. Ini saya close. Nah, jadi demikian Bapak Ibu ya, cara membuatnya dengan menggunakan thesis ini. Kemudian untuk ininya, untuk untuk ukurannya ya, nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Oke, demikian untuk panduan membuat tour reality ya, virtual tour reality dengan menggunakan, thesis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.